Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat dasar-dasar pengetahuan Islamnya Pak Soekarno. Yang jelas Soekarno punya wawasan keislaman yang luas. Secara umum harus dikatakan otodidak. Baca buku, surat menyurat, ngajak diskusi. Jadi itu dia cerita sendiri itu di Muktamar Muhammadiyah. Kalau Pak Karno mengafiliasikan diri dengan Muhammadiyah. Ibu meskipun beragama Islam, asalnya awalnya bukan Islam. Karena orang Bali. Bapak meskipun Islam, ya beliau beragama. Kalau boleh dinamakan agama, agamanya aslinya teosofi. Orang teosofi itu biasanya ya punya agama tertentu, tapi fokusnya pada hal-hal yang sifatnya universal, perennial, spiritual. Aku tak pernah mendapatkan didikan agama yang teratur karena bapak tidak mendalaminya. Aku menemukan sendiri Islam pada usia 15 tahun. Ketika aku mengikuti keluarga Pak Cokro masuk satu organisasi agama dan sosial bernama Muhammadiyah. Karena kebetulan rumahnya Pak Cokro dekat dengan gedung pertemuannya Muhammadiyah. Gedung pertemuannya terletak di seberang rumah kami di Gang Peneleh. Sekali sebulan dari pukul 8 sampai tengah malam 100 orang berdesak-desaan mendengarkan pelajaran agama. Dan ini disusul dengan tanya jawab. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang terakhir, yang terkenal ketika dia di penjara. Di sana nanti dia banyak belajar dari Ahmad Hasan. Ketika aku di penjara, aku menemukan Islam dengan sungguh-sungguh dan benar. Di dalam penjaralah aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya. Dia merasa paham Islam itu di penjara. Dari membaca buku, baca Quran, menelaah hadis, baca surat-suratan dengan Ahasan, dia merasa terus paham Islam. Soekarno ini berani, meskipun sama ulama yang dia tahu ulama, ya dia ngirim surat, mendebat, mengajukan gagasannya yang berbeda, nanti dibantah oleh Ahasan, dikirim lagi. Berani ngomong, tapi bertanggung jawab. Tidak ada benci-bencian di situ. Alirannya jauh berbeda. Soekarno mengidolakan Mustafa Kemal yang sekuler dari Turki. Hasan tidak suka. Debatnya keras, tapi tetap saling sayang. Hari ini jarang orang Indonesia bisa begitu. Kalau sudah merasa berbeda, berdebat, mesti terus musuhan. Terakhirnya Allahu Akbar. Sekarang aku memahami Tuhan bukanlah satu pribadi. Aku menyadari Tuhan tidak terhingga, meliputi seluruh alam, maha kuasa, maha ada. Tidak hanya di sini dan di sana, tetapi di mana-mana. Dia hanya satu Tuhan, ada di atas puncak gunung, di angkasa, di balik awan, di atas bintang-bintang yang kulihat setiap malam. Dia tidak bisa dibagi. Ketika kenyataan ini muncul dalam diriku, aku sadar bahwa tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan tidak lebih jauh dari kesadaranku. Selanjutnya dia bilang, aku hanya perlu masuk ke relung hatiku untuk menemuinya. Aku sadar, aku selalu dilindunginya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dan dialah yang memimpin setiap langkahku menuju kemerdekaan. Jadi caranya, karena Tuhan itu ada di mana-mana, ya kita tidak perlu capek-capek keluar dari diri kita. Diamlah, merenunglah, temui dia dalam dirimu sendiri. Karena dalam dirimu sendiri pasti ada. Wong dia meliputi segala sesuatu. Bayanganmu dulu kan Soekarno itu ya tukang orasi, teriak-teriak gitu kan. Enggak, dia gagasan-gagasannya luar biasa. Enggak akan jadi orang sebesar itu kalau hanya pinternya retorika. Terus, ini yang khas. Saya enggak tahu, bagi orang Jawa banyak sekali versi-versi kisah mitos tentang Soekarno yang dihubungkan dengan mistik.
Ada cerita, memang awalnya Pak Karno itu sangat takut sama yang hal-hal berbau mistik. Dia agak suka mistik, suka takhayul. Tapi ada satu pengalaman yang bikin Pak Karno kemudian putus asa sama mistik, kecewa sama mistik. Jadi satu ketika ada orang yang kagum sama Soekarno, datang sama Pak Karno bawa cincin. Cincin ini dibilang kata orangnya ini cincin ini bertuah. Barang siapa membawa cincin ini, dia akan selamat terus dan beruntung terus. Cincinnya sama Pak Karno dipakai kemana-mana. Begitu pakai cincin itu, tidak lama kemudian Pak Karno malah ditangkap, diasingkan ke Flores. Itu terus, saya Pak Karno berarti tidak benar ini cincin. Terus dia membodoh-bodohkan dirinya sendiri lah. Aku percaya sama yang gitu-gitu. Pak Karno awalnya takut. Misalnya akan ada sama pamali-pamali, nggak boleh makan di piring yang pecah, misalnya nggak boleh makan. Saking dia kecewanya sama logika yang mistik tadi, tak jajal sekarang. Kalau bahasa orang Jawa jarak itu. Ayo wis ini, jajal di mana salahnya, di mana tak tunjukkan kelirunya mistik, kelirunya tahayul. Tadi kan larangannya orang tidak boleh makan di piring retak misalnya itu kan, karena akan mendatangkan bencana. Secara sengaja saat itu setelah peristiwa Flores itu Soekarno makan di piring yang pecah. Sebelum makan piringnya dipelototi. Terus dimaki-maki, dipisu-pisui sama Soekarno. Itu kalimatnya itu. Engkau benda mati, tidak bernyawa, tolol. Engkau tidak punya kekuasaan terhadap nasibku. Aku akan hadapi engkau. Sekarang aku memakai kamu untuk tempat makan. Itu piringnya diseneni. Piringnya dimaki-maki. Itu gayanya Soekarno. Bisa kalian tiru. Mungkin kalian misalnya, Pak saya takut Pak di kos-kosan itu kalau ke WC yang sana itu ngeri. Kalau tengah malam kamu datangi WC itu terus maki-makin. Engkau benda mati. Tidak bernyawa, tolol. Kamu tidak punya kuasa apa-apa. Nanti kalau keluar beneran lari